Seperti itu. Ya. Kemudian persiapan materi sudah barang tentu sebagai seorang guru harus punya silabus ya, RPP gitu kan. Itu nanti dipersiapkan untuk mempersiapkan materi itu nanti kajiannya beda lagi ya Bu. Tapi guru harus punya senjata sebelum masuk kelas. Senjatanya apa? Itu ya, persiapan materi. Baik itu RPP, kemudian media pembelajarannya, ya, metodenya itu sudah harus dipersiapkan sejak semalam supaya masuk ke kelas sudah siap tempur gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian sampaikan dengan yakin. Bu, masalah yakin itu luar biasa. Tadi di awal Bapak Ketua Yayasan luar biasa. Tahun depan kita dapat 3 miliar ya. Yakin ya. Kita sebagai umat muslim kan memang harus optimis selalu kan. Seperti itu. Jadi sampaikan dengan yakin. Kalau misalnya gini ditanya, Bu guru, bebek itu kakinya berapa? 3 gitu kan? Itu kan gak yakin. Jadi murid juga bingung. Bener gak sih ini Bu Guru? Nah, ininya jawabannya kayaknya nggak meyakinkan gitu ya. Walaupun anak TK dia tahu loh. Kalau jawaban gurunya itu tidak meyakinkan itu, dia ngerti. Pasti masih nanya lagi. Ya, masih nanya lagi. Terus ditanya lagi, Bu Guru, ikan itu kapan tidurnya Bu? Dia melek terus gitu kan. Coba Bu Guru yang TK jawabnya apa coba? Bisa nggak jawab Bu? Kapan ikan tidur? Mana ada pertanyaan ini Pak? Saat digoreng. Coba, kapan ikan? Ada loh anak TK sekarang terus kritis Bu. Ya, apa namanya gen apa? Ya, gen apa namanya? Yang anak SMA gen Z itu juga kritis. Tapi pernah ada nggak yang nanya Bu? Ikan kapan tidur? Pernah. Ibu jawabnya apa coba? Bener saya mau tanya. Ya jawabannya. Iya Kak. Saya mau tahu ibu jawabnya apa? Pasti goreng. Malam gitu ya. Saya punya jawaban Bu dan ini efektif. Jadi kalau ditanya lagi sama mahasiswanya, kapan ikan itu tidur Bu Guru? Jawabnya ketika kamu tidur. Ketika kamu tidur, ikan pun ikut tidur, gitu ya. Nah, udah selesai kan? Oh iya ya, gitu ya. Ya, gitu. Oke, kemudian juga elemen presentasi selanjutnya kontrol lingkungan dan situasi, ya. Jadi ibu harus bisa situasi yang tadinya ribut harus bisa ditenangkan dulu. Nah, saya mau tanya, teknik ibu di kelas kalau siswanya ribut, ibu lakukan apa? Supaya menenangkan, mengontrol situasi. Lagu, nyanyi dulu. Permainan. Terus ice breaking, betul. Apa lagi Bu? Hah? Gurunya diem, tanda marah gitu ya? Diem gitu ya? Mulai besok jangan diem lagi. Ice breaking, ya, ice breaking. Kemudian masuk kelas itu Bu, makanya tadi kalau kita gesturnya bagus, kita masuk kelas, kita make upnya bagus, bajunya juga rapi gitu ya, pakai heels gitu ya. Mulai itu masuk kelas, assalamualaikum gitu ya, wabu bawa kan, gitu ya. Jadi nada ketiga Bu, nada bicara itu menentukan Bu. Dari kata assalamualaikum itu menentukan di mana kita berada dari nada. Ya, misalnya masuk kelas, assalamualaikum. Siswa, ibu datang gitu ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya nadanya gini, assalamualaikum, itu ke siapa? Buat siapa tuh nadanya gitu? Assalamualaikum gitu. Ke suami.
Nih, public speaking, news anchor, membaca berita, kan kelihatan mimik wajahnya ketika membacakan berita duka misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia pada pagi ini di rumah sakit, kan gitu ya. Sedih, jangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh gitu. Ya? Nggak bisa. Jadi itu tadi kontrol lingkungan. Kita bicaranya itu sesuai dengan situasi. Nada itu disesuaikan situasi. Saya mengutip sedikit kenal Dr. Alisa Dahlan ya. Beliau guru saya sama di satu komunitas di Neuromoms. Jadi suka kebalik. Assalamualaikum, nadanya itu ke teman sejawat, assalamualaikum gitu ya. Ke pak kepala sekolah begitu gitu ya. Pak kepala sekolahnya bingung. Pengen cepet pulang jadinya. Ya kan? Ya kan? Iya ya Pak ya. Sama. Nah, ke lakinya sendiri, assalamualaikum ayah, gitu ya. Aku balik. Ya ibu-ibu juga begitu Pak, maklum gitu ya. Jadi ini kayaknya ke depannya perlu kajian juga nih tentang wanita dan parenting. Oke, lanjut Mas. Ya itu ya, kontrol situasi ya Bu ya. Nada itu sesuai dengan situasi. Kemudian news anchor tadi itu, karena itu ya, jadi news anchor itu kan pembaca berita banyak yang dibacain ya. Jadi habis senang, sedih gitu, itu harus kelihatan, itu harus ya mimiknya bisa bermain mimik gitu. Tadinya misalnya Presiden Joko Widodo hari ini mendatangi peresmian sekolah bla 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 gitu ya. Bahasanya gitu itunya, nadanya agak sedikit sopran gitu ya. Nada suaranya agak sedikit sopran. Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan dan peresmian peluncuran bla bla bla. Habis itu langsung langsung berita duka. Telah meninggal dunia pagi ini. Ya, kayak gitu kan. Jadi itu menempatkan pitch-nya, kalau nggak itu pitch ya, kontrol ritme, ya gitu, itu penting, ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah biasa belum itu mengontrol pitch itu? Ya. Nah, Bapak juga harus diajarin kalau salah Bu. Enggak kan diajarin ya? Jangan ibunya doang. Bapak nggak dengar lagi 5 menit lagi, ini langsung aja. Terus. Nah ini nih tentang analogi burger, Bu, analogi burger. Jadi gini, burger itu kan makanan yang padat dan sangat diminati, itu kan enak banget ya Bu ya. Jadi kalau kita menyampaikan presentasi kepada siswa ya, atau kepada siapa saja lah ketika Ibu bicara di depan publik, itu harus punya analogi burger. Next. Nanti materinya bisa dibaca lagi ya Bu ya. Ya. Ada roti atas itu pembuka. Sebagai pembuka itu harus menarik perhatian, menggiring audiens ke dalam topik sebagai pembukanya. Jadi kalau ngajar harus anak-anak diajak dulu jalan-jalan dulu ke keluar konteks. Artinya gini, ada namanya pembelajaran student center learning yang membuka dinding dan atap sekolah. Ya, jadi guru punya wawasan luas tentang misalnya hari ini kita mau belajar cinta tanah air ya. Ibu bawa dulu murid Ibu melanglang buana otaknya ke bayangkan kita pergi ke Danau Toba. Bayangkan kita pergi ke Mandalika misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya, pantai, pernah ke pantai enggak? Kayak gitu ya. Ini topiknya pembukanya menarik dulu. Di pantai ada apa aja gitu. Di gunung bagaimana, ceritakan dong gitu ya. Jadi pembukanya harus menarik perhatian dulu. Lalu masuk ke isi. Nah kalau digambarkan di burger, isinya itu harus daging semua. Harus enak gitu. Diramu gitu isinya. Jadi Ibu harus meramu isi materi Ibu dengan yang menarik, dengan media pembelajaran yang disukai anak-anak ya, dengan pembawaan yang menarik gitu ya. Jadi
pembelajaran atau isi pesannya dipadatkan dengan jelas dan bermanfaat. Isinya daging semua gitu. Ya. Kadang kita kalau ikut seminar keluar dari pintu itu suka bilang begini, wih daging semua nih yang diajarin gitu ya. Itu karena ini. Tapi ada kalanya ketika keluar dari seminar, kalian ngomong apa sih itu bicaranya? Gak ngerti saya. Ada nggak yang begitu? Ada. Berarti nggak pakai analogi burger, jadi nggak isinya itu nggak daging gitu. Ya. Kemudian roti bawah sebagai penutup yang mengikat presentasi dengan kesimpulan yang kuat dan memberikan penutup yang jelas dan inspiratif. Jadi penutup itu harus memotivasi, menginspirasi supaya mereka besok mau belajar lagi gitu. Ya, lanjut Mas. Ini nggak cukup 30 menit ya Mami biasanya. Nih Bapak Ibu, saya seorang penyanyi awalnya memang. Saya biasa menyanyi di TVRI untuk kebutuhan atau kepentingan lagu-lagu pendidikan. Ya, lagu daerah. Nyanyi lagu 2 jam berarti. Oke, intro nanti di belakang kita nyanyi. Oke, ini ada persiapan. Ini siapa Bu? Saya lagi nyanyi sama siapa Bu? Kira-kira? Nyanyi sama siapa? Ini saya lagi nyanyi sama siapa ini? Ya, lanjut Mas, nanti kelihatan. Ya, persiapannya mental. Ya, Ibu tadi mental itu harus berani Bu. Harus lawan kegugupan, ketidakberanian dengan cara terus berlatih. Berlatihnya di depan kaca, di depan cermin, ngomong sendiri. Ya, ngomong sendiri. Kemudian selain mental, persiapan fisik. Ini foto saya sedang jadi moderator dan narasumber di Kominfo untuk literasi digital 2021 ya. Oke, fisik. Jadi fisiknya itu harus prima ya. Syukur-syukur rajin olahraga untuk menjaga pernapasan ya. Berenang, jalan cepat, lari kecil gitu ya. Syukur-syukur. Kalau saya malas jujur aja ya. Males. Oke, lanjut. Kemudian ada materi tadi ya, mempersiapkan materi. Ibu harus membaca literatur, menyusun kerangka materi yang akan disampaikan ya, menguasai materi. Lanjut. Oke, terus nah mengatasi kegugupan. Nah, itu saya nyanyi sama dia tuh Bu. Mengatasi kegugupan. Ya. Saya nyanyi sama dia waktu jadi MC untuk reuni Perak. Ya, lagunya dia yang gimana Bu? Dia. Tapi saat lagi foto ini saya lagi nyanyi menunggu kamu di sini. Saya sudah ya Pak, ya cukup ya menyanyinya satu banyak. Udah ya. Oh tersampai. Oke, bagaimana mengatasi kegugupan? Kegugupan gimana? Coba lanjut Mas. Penyebab kegugupan itu ada pengalaman pertama ya, sebagai orang yang bicara di depan publik baru pertama kali nih gitu ya, gemeter gitu lututnya kayak gak napak gitu ya gitu. Terus suasana baru kadang orang masuk ke dalam aula tengok waduh 1000 orang waduh gitu kan suasana baru ya, pas dilihat ada Pak Jokowi gitu ya. jadi udah suasana baru udah bikin padahal mereka juga nggak peduli sama kita gitu. Kita aja merasa orang melihat kita semua gitu. Padahal kan belum tentu gitu kan. Perasaan kayaknya semua tertuju pada kita gitu. Padahal belum tentu. Orang punya ngeliat handphone masing-masing kah atau apa gitu. Bahkan kita ngomong salah aja mereka belum tentu tahu kalau kita salah ya. Jadi abaikan yang begitu-begitu gitu ya. Coba langsung menjadi perhatian, merasa berbeda, nggak percaya diri misalnya. Saya gendut Ibu. Tapi saya kan berbeda. Saya kan berbeda dari ibu-ibu langsing. Saya kan gendut gitu. Jadi tidak usah merasa insecure. Kalau insecure Bu, ya merasa minder atau gimana? Oh saya pendek, saya gendut gitu. Tidak. Seseorang ketika dia punya kompetensi dan dia percaya diri, segala kekurangan pasti tertutupi. Ya, seperti itu ya. Kemudian trauma masa lalu, dulu pernah ditimpukin telur busuk waktu saya ngomong di depan kelas Bu.
misalnya ya. Pernah kan ada yang disorakin atau dibully gitu kan, trauma, saya udah gak mau lagi saya bicara di depan orang gara-gara itu misalnya. Jangan ya, jangan. Orang yang dulu belum tentu masih ada gitu sekarang gitu. Sekarang beda audiensnya gitu, jadi tidak usah trauma. Terus perasaan tidak siap tampil. Nah, untuk menghadapi ini makanya harus persiapkan tadi secara mental, fisik, materi gitu ya. Lanjut, sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Nah, gejala panik nih udah bener tadi yang dibilang Ibu nih ya. Ini Ibu semua nih tadi nih disebut nih kan. Nah, kan kejang, mual, mata berair. Gitu, nggak taunya karena belum sarapan ya. Gitu kan. Detak jantung jadi takikardia gitu kan. Nah, terus ada psikosomatis, mules misalnya ya. Nah, jadi psikosomatis, mules jadi bolak-balik mules ke belakang gitu kan Bu. Nah, ini gejala panik psikosomatis gugup gitu ya. Lanjut. Nah, ini penting kiat mengatasi kegugupan, tenangkan diri, bersikaplah nothing to lose. Jadi bersikap seolah nggak ada apa-apa aja gitu kan, biasa aja. Seolah-olah yang kita hadapi itu adalah teman-teman kita biasa ngobrol gitu kan. Terus kelola emosi kita, kelola diri. Lupain dulu tadi malam habis ribut sama suami, lupain dulu apa gitu ya, masalah-masalah yang lain tuh lupain dulu gitu ya. Kelola emosi, visualisasi, bayangkan. Visualisasi itu artinya bayangkan kita sukses di depan publik, di depan kelas, terus murid kita senang dan tepuk tangan riuh untuk kita ya. Bayangkan, visualkan itu gitu ya. Bayangkan mereka senang melihat kita tampil gitu ya. Terus latihan berbicara dengan lantang dan keras, kasih humor supaya nggak bosan ya, humor dikit. Kemudian fokus untuk relax dan bergerak supaya nggak gemeter lututnya gitu ya, bergerak gitu ya. Nah, itu salah satu trik. Lanjut. Nah, terus lanjut. Ini juga udah tadi. Ini juga sudah. Nah, ini teknik vokal dan intonasi. Gunakan suara yang jelas dan cukup keras. Variasikan nada suara untuk menekankan poin penting. Dan latihan intonasi, baca teks pelajaran dengan intonasi yang tepat. Slide yang terakhir mungkin yang saya mau jelaskan, yang terakhir terus Mas. Sorry. Menghadapi siswa yang tidak aktif, ajukan pertanyaan, variasi penyampaian, dan latihan ya. Lanjut lagi. Nah, storytelling ya. Jadi Ibu supaya penyampaian pembelajarannya itu bisa diterima baik oleh siswanya, harus bisa belajar storytelling. Apa itu storytelling? Dongeng ya, mendongeng. Jadi public speaking juga harus punya skill mendongeng. Nah, ngedongeng itu begini Bu, Ibu jangan kayak baca teks gitu ya. Misalnya, pada suatu hari ada seekor kancil dan seekor buaya pada hutan. Di sebuah hutan yang sangat sepi. Tidur nanti muridnya gitu kan? Tidur. Dongeng sebelumnya juga. Jadi kalau mendongeng atau storytelling itu dengan apa? Dengan intonasi dan ritme. Ya, makanya tadi keterampilan itu laptop si Unyu itu penting gitu. Coba nanti dibuka YouTube gitu ya. Bagaimana suaranya laptop si Unyu? Misalnya gini. Pada suatu hari datanglah seekor buaya berada di sungai, sedang mengawasi dan mengamati kancil yang sedang bermain di pinggir sungai. Oh, saya tunggu kau kancil, gitu ya. Terus nanti kancilnya, hari ini sepi sekali, teman-teman saya pada kemana ya? Membosankan sekali. Saya tunggu di sini aja deh teman saya. Si monyet kemana ya, si monyet itu? Misalnya gitu. Tiba-tiba datang buaya, kan itu menyenangkan ya, menyenangkan. Jadi mereka mendengarkan juga dengan fokus gitu. Ada perbedaan pitch gitu, ya. Contoh itu storytelling. Terakhir dulu ya Bu. Belum. Yang terakhir Mas. Halo. Nah, ini terakhir. Ini terakhir ya.
exercise. Ayo mulai dari sekarang ibu guru, bapak guru exercise 7 cara prakteknya ya untuk bisa piawai public speaking di depan kelas. Yang pertama, explain your idea to a child. Jadi jelajahi ya ide kita ke siswa itu, kita mau menyampaikan apa ke siswa. Siswa itu kita pengen siswa itu bisa apa, jelajahi gitu ya. Baik itu caranya, strateginya harus dijelajahi. Kemudian praktekkan ngobrol sedikit gitu, small talk kepada siswa-siswa kita. Ada kelompok kecil, ada obrolan, tanya keinginan apa siswa kita tuh pengennya apa gitu. Ditanya, ya diskusi kecil gitu lah ya oleh siswa kita. Kemudian write out your main point, tulis poin-poinnya, kerangka materinya kita menyampaikan apa supaya nggak keluar jalur gitu ya poin-poinnya. Lalu perfect your posture. Nah, ini menarik Bu. Kita harus tahu bersama bahwa saya sekarang zaman digital, semua informasi di internet itu dengan sangat mudah diambil oleh anak-anak didik kita. Jangan kalah kita dengan artis-artis di luar sana yang mempengaruhi dan menginfluence mereka dengan gaya mereka, dengan cara mereka, dengan make up mereka gitu ya. Guru harus bisa mempertahankan ini, perfect your posture, yang kalah sama artis gitu ya. Di medsos yang dilihat nih kita Mirjani sama lagi ya, pokoknya artis yang menampilkan ya, siapa Pak? Pokoknya kita nggak boleh kalah sama artis gitu dengan gaya kita sebagai guru, jadi figur yang selalu dirindukan oleh siswa kita gitu. Jangan sampai mereka merindukan orang-orang yang memberi influence buruk di media sosial gitu. Jadi kita harus punya strategi untuk counter segala bentuk yang merugikan atau negatif dari para influencer di luar sana. Dari gestur kita, dari cara kita bicara juga ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya eksperimen with variasi. Nah, media pembelajarannya bervariasi, metode pembelajaran juga bervariasi. Ya, lalu play with your passing. Ritme, kayak seperti tadi ritmenya Bu. Ya, ritmenya. Jadi kalau mengajar itu tidak harus tinggi terus nadanya, karena kan ketawa, atur ritme, jangan terlalu cepat, kadang-kadang terlambat. Ya, kadang serius, tegas, kadang relax, santai gitu ya. Jadi atur ritme kita. Yang terakhir, record your pitch. Apa tuh? Nah, record your pitch. Ya, direkam. Maksudnya kita harus merekam gimana? Iya, maksudnya adalah mengulang kembali apa yang kemarin telah dipelajari, kemudian direview kembali, ya, kemudian disampaikan ulang dan direkam, ya, dikelola lah ya. Jadi manajemen pembelajaran gitu ya. Itu record your pitch. Kiranya itu yang bisa disampaikan pada siang hari berbahagia ini. Satu quotes dari saya, if you can speak, you can influence. Bener? Bener ya? Tadi influencer memberikan pengaruh buruk, ayo kita guru sekarang berikan pengaruh yang positif, mengcounter pengaruh buruk itu. Ya? Dengan apa? Dengan bicara yang baik, dengan bicara yang benar, dengan strategi bicara juga. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Ya, begitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk saya. Baik, kiranya itu mungkin kita ada sesi tanya jawab, Ibu. Ya, monggo silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Femi yang sudah memaparkan tentang public speakingnya dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu masih kurang ya Bapak Ibu? Kurang. Kalau public speaking itu tidak bisa 40 menit, 45 menit, bisa 2 jam, apalagi kalau sama praktek ya Bu ya. Ya, jadi ini sebetulnya masih sangat kurang, tetapi karena keterbatasan waktu kita,
Jadi masih ada acara yayasan ya Bu, arisan sih Bu. Ya, tapi kebetulan di masjid juga untuk sholat zuhur. Jadi kita batasi waktunya. Terima kasih banyak Ibu Dokter sudah memaparkan dengan sangat luar biasa dan menarik. Mohon izin panitia, harusnya kan kita masih sudah selesai durasinya, tapi kita mohon izin untuk diskusi ya Pak Rohim, minta waktu untuk tanya jawab karena ini saya yakin sangat menarik dan banyak sekali pertanyaan yang disampaikan tentang public speaking. Karena public speaking luar biasa, kita sebagai guru bagaimana reaksi kita kepada anak didik kita sebagai guru bagaimana bereaksi dengan sesama rekan sejawat, bagaimana dengan pimpinan kita, bagaimana dengan wali murid ya, dan seluruhnya ada dikemas dalam public speaking ini. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu saya buka dulu termin pertama dengan 3 penanya. Nanti jika ada waktu tambahan boleh tambah lagi. Saya persilakan yang ingin bertanya tentang public speaking ataupun mungkin yang masih berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Silakan. Oke, monggo Ustaz. Alhamdulillah Bapak Yayasan memberikan contoh yang luar biasa ini. Baru ini saya benar-benar deg-degan ini. Iya. Pak Kiai saya deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Saya juga. Saya ingin nanya Bu Dokter, gimana kita bisa merubah sikap terhadap audiens, murid, kemudian majelis taklim, terutama kali dalam menata wajah kita, menata wajah kita. Nah, ini yang paling kita ingin tahu dari Bu Dokter. Karena tadi saya dengar, kan saya nyimak, kadang-kadang ketika kita mau masuk kelas atau menghadapi jamaah, mungkin kita sedang tersangkut kredit. Karena belum tuntas di rumah, sementara tugas sudah menunggu. Nah, ini gimana ini cara mengatasi, terutama kali wajah ya. Karena wajah ini memang berbagai-macam, wajah ciptaan Allah ya. Nah, yang kedua, Bu Dokter, ketika saya masuk kelas atau majelis taklim, saya mengucapkan salam, lalu bolehkah saya mengatakan tangan berlambe-lambe untuk supaya jamaah atau murid mengarahkan pandangannya ke saya, sehingga ketika saya ngomong nanti mulai bergairah, daripada saya masuk ke majelis kelas dengan diam karena menahan kredit tadi. Ya, terima kasih banyak Bu Dokter. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak pimpinan yayasan Ibu. Ini Bapak yayasan kita, orang tua kita, ternyata pertanyaannya luar biasa tentang public speaking ya. Yang pertama kalau tidak salah tadi adalah bagaimana kita mengatasi raut wajah kita ketika masuk ke dalam kelas, ke dalam majelis taklim ya. Itu yang pertama, supaya kita tidak terlihat bahwa